warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ampunan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Tentunya yang pertama, mari tiada kata terindah, tiada kata yang pas untuk kita ucapkan selain kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah, atas kudrah iradah Allah. Hari ini Allah hadirkan kita, Allah kumpulkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban thalabul ilmi, sharing bersama, musyawarah bersama yang insyaallah lebih baik dari dunia seisinya. Amin. Tentunya harapan doa kita bukan pagi hari ini saja Allah kumpulkan kita bersama. Mudah-mudahan dengan asbabiyah kumpulnya kita pada pagi hari ini insyaallah yakin, mudah-mudahan suatu saat nanti pun Allah akan hadirkan kita, Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin amin ya rabbal alamin. Salat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, manusia yang paling baik akhlaknya, pemimpin dunia, pemimpin umat, pemimpin para nabi. Dari 124.000 nabi, beliaulah memegang syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umumnya umatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, termasuk insyaallah semuanya yang hadir di sini bisa ziarah ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul. Kangen gak sama Rasul ibu? Rindu gak sama Rasul? Kalau rindu kangen paranin bu, diparanin. Insya Allah nanti semuanya berangkat. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, tidak bermaksud menggurui apalagi
jadi tidak yang kita sharing bersama. Tadi sudah dikatakan insya Allah inilah yang lebih baik dari dunia seisinya. Bahkan inilah kata Rasul, taman-taman surganya Allah. Ibu kita duduk di Ragunan, di Taman Safari sama pasangan kita, seneng gak? Lah ini duduk-duduk di taman surganya Allah. Ibu, mudah-mudahan insya Allah benar-benar akan menjadi taman surganya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua ahli kubur kita, siapapun dia, termasuk yang mewakafkan tanah ini, beliau Bapak Haji Nisa bin Bihad Azwaji, semua ahli kubur kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala, bisa beraktivitas lagi. Yang lagi dagang, yang lagi usaha, yang lagi kerja suami kita, mudah-mudahan dimudahkan dapat rezeki yang banyak berlimpah ruah amal berkah. Barangkali punya hutang orang bu, punya sama dong. Hidup tanpa hutang pada indah bu ya, tapi jangan banyak-banyak pusing bu ya. Mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah cucu putra putri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan cucu putra putri yang soleh solehah, yang kelak akan menuntut mengajak kita masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat, nafas yang terakhir dalam keadaan husnul khatimah. Siapapun dia, yang endingnya adalah mati dalam husnul khatimah. Itu karena inilah kesuksesan, kesenangan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seseorang menghadap Allah dalam keadaan iman. Iman harus dijaga ibu. Caranya termasuk salah satu ibu hari ini sedang menjaga iman ibu. Mudah-mudahan sekali lagi suatu saat Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, iman Islam, mendapatkan ampunan, rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli niyatin salihah ila hadratina billah asy-syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaj wa bani ahli baitul kiram khususan ila ruhiat bintul lahum min khususan ila mahmal hasanah binti Bapak Bisri khususan ila ruhi Haji Nisa bin Azwaji khususan ila rawafi hadal jama'ah khususan ila rawafi hadal qarya khususan ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ghafarallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wal muslimina amin. Lanjut tafsir Jalalain Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله Sudah baca Al-Quran? Belum? Sifatnya mukmin, orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti buah-buahan. Ada buah mangga, buah apel, buah nanas. Harum baunya, rasanya manis. Itu ibu-ibu yang mau bacaan Quran. Maka baca Al-Quran tapi tetap manis ibu. Siapa? Ibu-ibu yang akan mau baca Al-Quran tapi tetap manis. Ibarat buah kurma, kagak ada baunya tapi rasanya tetap manis. Kalau bisa yang pertama sudah bau harumnya manis rasanya. Insya Allah. Wa nazala lan tamurun raddan Qur'an yang nolak Diqalil Yahudi maring pengucap wong Yahudi rupane lamma taraballahu lamma tarabas semangsane dadekake sapa Allah Gusti Allah al-matala ing umpama bidubati kelawan laler Allah semangat fi qawlihi ing dalam dawuh Allah Ta'ala rupanya wa iyasnu humudubabu syai'an rupanya ayat wa iyasnu humudubabu syai'an wal ankabuta lan ing dalam hari kalane dadekake cawang landing garanati laba-laba. Kalau bahasa Timuran, Jawa Timuran cawang landing. Jadi garanati Jawa Tengah, kalau Jawa Timur cawang landing. Bahasa Indonesianya laba-laba. Fi qawlihi dalam dawuhe Allah Ta'ala kama talil angkabut rupane kama
Ma. Jadi orang Yahudi menyangkal toh kaya apa gunanya menciptakan cawang landing garang-garang. Itu kata mereka. Ma utawi apa iku arada ngersakake sapa Allah Gusti Allah bidzikri hadhil asya kelawan nutur iki perkara al-khosisati kang rendah kang asal. Jadi ketika Allah menciptakan lalat, terus cawang landing, garang-ganti, laba-laba, dihina oleh orang yang kagak ada gunanya, kata mereka. Akhirnya Allah jawab, innallaha sak temene Gusti Allah iku la yastahi, ora izin sapa Allah, ora izin ayat riba innento dadekake sapa Allah ayyaja'ala nyento dadekake sapa Allah matalan ing perumpamaan. Matalan maf'ulun ya iku maf'ul awalun kang awal. Ma yo endine contoh utawi ma iku nakirah mausufatun kang den sifat bima kelawan barang ba'daha kang sawise ma maf'ulul tsanin kang dadi maf'ul kang kaping pindho ai anya matalin tegese ing endine contoh kana tinemu apa misal zaidatin utawa zaidah ditakitil khisati krana nauiti barang sing paling rendah. Fa'am qata ila fal ba'da ing dalam sawise ya. Mazaidah iku al maf'ul tsani maf'ul kang kaping pindho. Ba'udatan ing rupa nyamuk. Apal ba'udatan mafrudul burdi ya iku dadi mufrad lafal bukti wa huwa utawi ba'udah iku sigharul bukti lebih cilik-cilik nyamuk. Fapa mongko hayawan faqala ing dalam sak dhuwure ba'udah ai akbar tegese luwih gedhe min hati bang ba'udah ai layat rabu tegese ora ninggalake sapa Allah bayana ing mertalakake ma lima krono barang fi kang tetep ing dalem ma minal hikami saking piro-piro hikmah Allah. Ketika Allah menciptakan alat garang-ganti ba'udah nyamuk ya, orang-orang Yahudi apa berpendapat kagak ada artinya, sia-sia kata mereka. Dijawab oleh Allah, innallaha la yastahi ayat riba mataram ma ba'udah fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat contoh seperti ba'udah. Ba'udah itu sejenis nyamuk yang paling kecil, Ibu. Muring, tahu muring? Muring itu yang kecil-kecil terbang. Kalau ibu gede kan, ibu gede nyawanya kelihatan gerak-gerak. Coba bayangkan, yuk kita pikir sejenak ibu. Itu rohnya nyamuk di mana ya? Subhanallah, betapa hebatnya Allah. Ya, sebangsa nyamuk yang paling kecil arrohkan sirruh. Bagaimana itu bisa Allah? Allahu Qadir.
ala kulli syai'in qadir. Allah maha hebat, Allah maha mampu. Disangkal sama orang-orang Yahudi, nggak ada artinya kau buat nyamuk ya Allah. Bagi mereka, atau bahkan lebih besar dari ba'udha akbar minha la yatraku bayana lima fihi minal hikam, yang ternyata nyamuk dan saudara-saudaranya yang paling kecil hikmahnya banyak Ibu, menjadi ekosistem yang menjaga kehidupan. Betul? Bu, kalau kagak ada nyamuk, kagak ada pabrik nyamuk. Betul? Nah, kalau kagak ada nyamuk, kagak pada kerja di pabrik nyamuk. Bu, tuh coba yang kerja di pabrik nyamuk berapa ribu, berapa juta Ibu? Obat nyamuk jadinya. Terus untuk nafkahin anak bininya, ada sholat, ternyata nyamuk, gara-gara nyamuk bisa sholat Ibu. Betul? Soalnya anak bini bisa makan, ayahnya kerja di pabriknya. Loh, mau nyangkal bagaimana engkau Yahudi? Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu penuh hikmah, gak ada yang sia-sia, apalagi segede Ibu ciptaannya. Subhanallah. Ya. Subhanallah, tidak ada sia-sia. Ciptaan Allah yang terkecil, bahkan lebih dari itu Allah mampu. Molekul-molekul yang tidak kelihatan itu, kuman-kuman, subhanallah. Allah, inilah hebatnya kekuasaan Allah, hikmahnya banyak. Ya, nyamuk dimakan kodok dimakan ular, terus begitu menjadi ekosistem yang menjaga kehidupan kita Ibu. Ya, jualannya obat nyamuknya laris tuh, tobat. Termasuk menjadi pajak negara, Indomaret, Alfamaret, karena obat nyamuknya laku. Akhirnya ini negara ada pajak bisa bayar itu para pengunjung, para pegawai negeri. Subhanallah, hikmahnya banyak. Sehingga Allah teruskan fa'amal ladzina amanu fa'anakun qatami wa akhir amanu kam podo iman sapa alladzin faya'lamuna muka podo yakinake podo ngerti sapa alladzina amanu annahu ing temen setuhune misal ail masalah tegese perumpamaan iku al-haqqu haq nyata as-sabitu kang tetep al-waqi'u kang tumiba kang nggon-nggoni mungkinahu ing dalem panggonane hak nirabbihim saking pangerane alladzina amanu. Allah tidak bagi orang yang beriman yakin, mereka meyakinkan tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Betul? Termasuk nyamuk yang paling kecil atau sekecil, lebih kecil dari nyamuk, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Sehingga bahasa Allah fa'amal ladzina amanu fa'ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka orang-orang yang beriman meyakini bahwa contoh-contoh tadi laba-laba, nyamuk itu adalah perkara yang hak, nyata. Itulah hakikat makna kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya ya, dipikir-pikir dari nyamuk, dari lalat, subhanallah. Tapi sebaliknya, wa ammal ladzina kafaru lan ana podo kai wong-wong akeh kafaru kang podo ingkar, kang podo kafir sapa alladzin fayaquluna mongko podo ngucap sapa alladzina kafaru hada ma
rahimahullah opone matalan perumpamane contone tamis jadi ikut tamis ay bihadal matal kelawan tegese kelawan iki contoh wa ma utawi ma iku istiham ingkar mubtadaun ya iku mubtada kang dadi mubtada wa da'u kamida bi makna alladhi kelawan maknane alladhi bi silati kelawan silah da iku khabaru dadi khabare da ay ayu faidatin tegese utai faidah iku fihi tetap ing dalam misal Allah. Tapi mereka orang-orang yang kufur itu, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka bertanya, ada aradallahu bi hadza, untuk apa Allah menciptakan contoh-contoh ini yang gak ada artinya? Itu kata mereka yang ingkar. Tapi tidak untuk ibu-ibu yang beriman. Semua ciptaan Allah adalah bermanfaat. Qala ta'ala, qala ndika sapa Allah ta'ala fi jawabin ing dalem jawab wong kufar. Unih ndika sapa Allah yudillu nasarake sapa Allah bihi kelawan misal ay bihadal matal kelawan iki contoh kathiran ing wong akeh anil haqqi saking perkara hak likufarihin krana kufure alladzina kafaru bihi kelawan hadal matal Allah wa yahdilan nuduhake sapa Allah bihi kelawan hada kathiran ing wong akeh minal mu'minina saking pira-pira wong kang iman ditasdikihim krana uliye benerake sapa mukmin alladzina kana amanu bihi kelawan hadal matal wa ayutil lan ora nasarake sapa Allah bihi kelawan hadal matal illal fasiqina kejaba ing wong-wong akeh al-kharijina kang padha metu antaatihi saking taat maring Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjawab kepada orang-orang yang memandang yang gak suka bahkan menyepelekan ciptaan Allah yang terkecil. Apa kata Allah? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan contoh tersebut Allah akan menyesatkan orang-orang banyak. Anil haqqi dari perkara hak likufrihim bih karena kekufuran mereka. Untuk orang-orang yang kafir, untuk orang-orang yang tidak beriman, mereka semakin tersesat itu. Gak percaya. Tapi wayati bihi katsira, dan Allah menunjukkan terhadap contoh-contoh tadi nyamuk, lalat, ya, laba-laba dan lain sebagainya, bahkan terkecil sekalipun, menunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Ditasdikihim bi, karena orang-orang beriman meyakinkan itu adalah ciptaan Allah yang hak, menandakan itu kemampuan Allah, kehebatan Allah. Tapi untuk orang-orang beriman semakin tambah imannya itu. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan Allah tidak akan menyesatkan kecuali Allah akan menyesatkan orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang yang fasik?
alladzina yaqtuduna alladzina yaqtatu utawi alladzina alladzina berarti alladzina yaqtuduna kang padha ngrusak sapa alladzi ahdallahi ing janjine Allah ma ayma tegese ing barang ahadau kang wis janji sapa Allah hu ing ma ilaihim maring alladzi fil kutubi ing dalam pira-pira kitab minal imani saking iman percaya bi Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma timithaqihi saking sawise ngukuhake janjine Allah ay tauhid tegese sawise naung indake muatake ahdu alaihi ing atase alladzina kafaru wa yaqta'una lan padha motong padha megot sapa alladzina kafaru ma ing barang amal kang wis perintah sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma ayu salat bayane rupane nyentot dan sambung minal iman saking iman bin nabi kelawan nabi warrohimilan sanak famili wa ghairi dalika lan liyane mengkono kabeh Allah wa an utawi an iku badalun badal min domiri bihi saking domire lafal bihi Allah. Lanjut Bu. Jadi Allah tidak akan menyesatkan, Allah tidak akan menasarkan kecuali kepada orang-orang yang fasik. Orang fasik apa Bu? Orang yang sukanya selalu berbuat dosa, tapi tetap ibadah dulu. Ibadah iya, dosa iya. Ini namanya Pak fasik. Tapi tetap minta ampunan Bu ya. Tetap minta ampunan. Siapa? Allah tidak akan menyesatkan kecuali kepada orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang keluar dari taat berbakti kepada Allah. Siapa? Alladzina yanquduna ahdallah. Mereka orang-orang yang melanggar janji terhadap Allah fil kutubi, dalam beberapa kitab tentang perkara iman, tentang yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi nggak percaya kalau ada Nabi Bu, ya berhenti di Nabi Isa. Nabi Isa Yesus ya Nabi Isa. Bu. Jadi kitab-kitab terdahulu di sana dikatakan nanti ada nabi terakhir, namanya Nabi Muhammad. Sudah dikatakan Ibu dalam Taurat, Zabur, Injil, tapi mereka menyembunyikan. Ya, setelah ya ibad dikitabi. Jadi sesudah Allah mengukuhkan janji, sesudah Allah memberi janji, mereka nggak mau melaksanakan. Wa yaqta'una ma amara Allah bi. Bahkan mereka memutus ogah untuk melaksanakan perintah Allah. Ayu sholat minal iman. Ya. Untuk diteruskan disambung. Yang pertama dari perkara iman kepada Allah, iman kepada Nabi, warrahim, dan sanak famili kekeluargaan. Jangan berantem melulu maksudnya. Wa dzalika, dan
selain semuanya. Wa yufsiduna fil ard wa yufsiduna lan podo gawe rusakan sapa alladzi fil ardi ing dalem bumi bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat wa ta'wikilan ngalang-alangi anil imani saking iman Allah. Ulaika utawi samutoyone alladzina mausufun ayil mausufuna tegese pira-pira wong kang den sifati kabeh bima kelawan barang ukira kang wis den tutur sok apa mak hujja ulaik iku al-khasiruna pira-pira wong kang rugi kabeh. Allah pertegas orang-orang yang menyangkal ingkar terhadap ciptaannya Allah. Allah bikin contoh nyamuk, lalat, laba-laba, diingkari. Suruh beriman kepada Nabi Muhammad, nyambung tali silaturahmi, kagak mau. Hum al-khasirun, pada hakikatnya mereka itulah orang-orang yang merugi. Ibu, karena apa? Lima sirihim ilanna, karena teman sedunia gondaline alladin atau ulain al-masukuna ibu ilanna rimaring neraka al-mu'abbadati kang den lawasake kang den langgengake alaihim ing atase ulaik Allah. Jadi dasarnya adalah iman ibu. Ketika sudah tidak beriman maka tidak percaya, menolak dengan ciptaan Allah. Dan pada hakikatnya orang-orang yang tidak beriman kembalinya adalah di nerakanya Allah selama-lamanya. Bu, pengen ke neraka apa ke surga? Tanggung dulu ya, 10 menit lagi. Kayak fahalai kepiye takfuruna podo ingkar sira kabeh ya ahla Makkah wahai ahli penduduk negara Mekah billahi kelawan Allah wa kuntum lan teman-teman wis ana sapa sira kabeh ana iku amwatan pira-pira kang mati nutfatan ya iku rupa mani nutfah fil aslabi ing dalem iku wekas fa ahyakum nuli muripake sapa Allah kum ing sira kabeh fil arhami ing dalem arham kelanaan ing dalem kandungan wa dunya lan ing dalem dunya Allah binafkhir ruhi kelawan niupake ruh kelawan niupake nyawa fikum ing dalem sira kabeh Allah. Kaifa takfuruna ya ahla Makkah, bagaimana engkau ingkar wahai penduduk Mekah dan penduduk yang lainnya. Jadi bukan hanya untuk Mekah saja, tapi untuk seluruh penjuru dunia. Bagaimana engkau ingkar terhadap Allah? Kuntum amwatan, kamu sekalian itu dahulunya mati, kagak ada, betul? Ibu jenggereng begitu, dulunya nggak ada kan? Dalam tafsir Jalalain nutfah fil aslabi, dulu ibu itu air mani dalam apa nih? Iga bekas bahasa Indonesia apa itu? Pinggang ayah dan pinggang ibu berupa air mani. Jadi kita tadinya nggak ada, betul? Kita itu tadinya mati, nggak ada. Terus lahir jadi hidup berupa air mani fil ashabi. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu fil arhami dalam kandungan
Subhanallah, hebatnya kekuasaan Allah, Ibu. Kita tadinya nggak ada, tadinya mati berupa air mani, lalu Allah hidupkan kita mulai di alam kandungan seorang ibu. Waktunya dan di dunia binafkir ruh, dengan dikasih ruh itu ditiupkannya nyawa. Bu, ada nyawanya semuanya kan? Lalu bagaimana ingkar terhadap Allah? Tadinya nggak ada jadi ada, dikasih ruh masih ingkar. Na'udzubillah, karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk kalau Allah belum menghendaki, dan tidak ada yang bisa menyangkal petunjuk kalau Allah sudah menghendaki. Apa bahasanya? Apa? Faman yudlil fala hadiyalah. Terus faman hadiyalah man yudlil, atau sebaliknya. Tuh, bagaimana engkau ingkar? Wah, itu tadinya nggak ada, berupa air mani, lalu dihidupkan mulai dari alam kandungan di dunia Jenggereng, cantik-cantiknya luar biasa. Gunung Ki ya, Gunung Ki, yakin kebesaran Allah. Sudah ada Gunung Ki dikasih Pak Joni, ya kan? Bagaimana kau ingkar? Wal istifhamu, wal istifhamu tawi istifham kaifa ikuli takjibi, makna gumunake min kufrihim, saking kufure ahli Mekah lan sakliyane ahli Mekah. Makiamin burhani, sartane jelase jejeke pertondo awalitau bihi, utawa krana melehake. Jadi faedah kaifa itu makna tajuk, bagaimana bisa ingkar, atau memang makna menghina. Allah menghina pada orang-orang yang tidak mau percaya. Setelah hidup tsumma yumitukum, nuli mate ake sapa Allah kum ing sira kabeh hindan tihai ajalikum, ing dalem nalikane entek tutuke ajal ira kabeh. Allah, dikit lagi Bu, biar pas ayatnya. Tsumma yuhyikum, nuli nguripake sapa Allah kum ing sira kabeh bil ba'thi, kelawan tentangihake saking kubur. Tsumma ilaihi, nuli maring Allah turja'una, padha tembaleake sira kabeh. Allah, ayat turatuna tegese padha tembaleake sira kabeh ba'dal ba'thi, ing dalem sawise tangi saking kubur. Fajazikum mongko balas sapa Allah kum ing sira kabeh bi a'malikum, kelawan pira-pira amal sira kabeh. Allah. Setelah Allah hidupkan, Allah lahirkan kita di dunia, orang setelah orang, anak-anak, remaja, pemuda, tua, terus aki-aki, nenek-nenek, mati. Wih, betul nggak? Coba itu indahnya Allah meruntutkan perjalanan manusia ini. Tsumma yumitukum, lalu Allah matikan engkau sekalian dan tihai ajalikum, ketika sudah sampai pada waktu yang ditentukan, Bu. Jadi ini yang hadir, ajalnya sudah ditentukan oleh Allah, Bu. Umpama hidupnya cuma 70 tahun, hari ini pas 70 tahun, hari ini pas kurang 1 jam, misalkan bisa jadi pulang ke rumah 1 jam meninggal dunia.
Kalau ajalnya 70 tahun. Subhanallah Bu. Jadi kita nunggu absensi Bu. Bu. Subhanallah. Termasuk rezeki jodoh mau sudah ditulis oleh Allah. Ibu, ketika batas waktu kita sudah ditentukan tanggalnya, kok nyampe, disitulah roh kita akan pamitan keluar dari jasad kita menghadap Allah. Kenapa Bu? Kullu nafsin dha'iqatul, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Apa selesai setelah mati? Tidak Bu. Mati bukan akhir segalanya Ibu, tapi justru mati inilah awal kehidupan yang sebenarnya Ibu. Subhanallah Ibu. Kehidupan yang sebenarnya adalah awalnya kematian kita Ibu. Pisah dari jasad kita. Bahasa Allah tsumma yuhyikum, lalu Allah hidupkan kamu kembali bil ba'tsi, dibangkitkan dari alam kubur ini. Tsumma ilaihi turja'un, lalu engkau dikembalikan kepada Allah. Eturadduna ba'dal ba'tsi fayujasikum, untuk diberi balasan atas apa-apa yang telah kamu kerjakan di dunia Ibu. Kita akan hidup lagi selamanya sesuai dengan hasil karya kita. Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada dua tempat, neraka dan surga Ibu. Allahu Akbar. Bu, yuk kita renungkan sejenak Ibu, perjalanan hidup kita. Bu, kira-kira sampai hari ini apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah Ibu? Yuk, ketika sekian lama Allah titipkan umur kepada kita, sudahkah kita membawa bekal? Sudahkah kita persiapkan bekal kita untuk kembali kepada Allah Ibu? Bu, pada hakikatnya kematian itu sangat dekat dengan kita Ibu. Kapan saja sewaktu-waktu bisa menjemput kita Ibu. Apa ada jaminan Sabtu depan kita bertemu lagi Ibu? Tidak ada Ibu. Satu hari lagi, bahkan 1 jam yang akan datang, ada jaminan kita masih hidup? Subhanallah, Allahu Akbar. Tidak ada Ibu. Yuk sejenak Bu, kita renungkan, kita masukkan dalam hati yang terdalam kita Ibu. Seandainya sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, 1 jam yang lalu, 5 menit yang lalu Ibu, kita yang dimasukkan ke liang lahat Ibu. Subhanallah Bu, sejenak kita renungkan, bagaimana seandainya sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, 1 jam yang lalu, kita yang dipanggil, kita yang dimasukkan ke liang lahat Ibu. Kira-kira sudah siap apa belum Ibu? Kira-kira sedang mendapatkan siksa atau mendapatkan nikmat? Karena kematian itu adalah wajib nyata. Tuh, yuk belajar dari tafsir Jalalain. Mudah-mudahan iman kita akan semakin yakin kepada Allah. Kita tetap optimis dalam hidup ini Bu. Apapun cobaan, rintangan, kita tetap iman harus dijaga ini sampai nafas yang terakhir kita. Karena apa Bu? Modal untuk berjumpa dengan Allah dan tinggal di surganya adalah iman. Untuk menentukan tinggi rendahnya surganya adalah amal-amal terbaik. Tetap jangan putus asa Bu, lakukan dan lakukan terus Bu. Sedikit-sedikit insya Allah lama-lama menjadi Bu. Wala tamutunna illa wa antum
dicabut oleh Allah. Insyaallah husnul khatimah. Lanjut Bu ya. Wa qala lan tahu sapa Allah dalilan hale nuduhake alal ba'si ing atase onone den tangiake saking kubur lama angkaruhu ing dalem semongsone ngingkari sapa ahli Mekah ing ba'ats ngendikane Allah walladzi khalaqalakum ila akhiril ayat huwa utawi Allah iku alladzi dat khalaqa kang dadekake sapa alladzi lakum ing sira kabeh dadekake ma ing barang-barang fil ardi kang tetep ing dalam bumi ail ardi tegese tetep ing dalam bumi wamalan barang-barang fiha kang tetep ing dalam ard jami'an hale sekabehane litantafi'u supaya padha ngalap manfaat sira kabeh bihi kelawan ma wa taqtadirulan padha ngalap ibarat alat cerita alat tetembungan alat hikmah sira kabeh thumma stawa nuli nejo sapa Allah ta'ta khalqil ardi ing dalam sawise dadekake bumi ai kosoda tegese nuju sapa Allah ila samai maring piro-piro langit fasawa guna mengko nyempurnaake sapa Allah ing sama ad-dhamiru utawi dhamire dhamir hunna iku yarji'u kang bali ila samai maring lafal sama di annaha krono temen setuhune sama iku fi maknal jama'i ing dalem nganggo maknane jamak al ailati kang condong ilaihi maring jamak ay sayyaroha tegese dadekake sapa Allah ha ing sama kama kaya keterangan fi ayatin ukhra ing dalem ayat kang weneh faqadahunna mengko nyempurnaake sapa Allah ing sama sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit wa huwa utawi Allah halih wa huwa halih utawi Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji iku alimun dat kang mudeneni dat kang ngerti dat kang pinter mujmalan kelawan gemblengan mufassalan lan rinci afala takbiruna apa toh mengko ora padha ngalap ibarat sira kabeh yen annal qadira sak temene dat kang kuwasa ala khalqi dzalika ing atase dadekake mengkono-mengkono arep sama kabeh ibtidaan ing dalam permulaan wa huwa alaih utawi khalqu annal qadiru ala khalqi dzalika iku a'zamu lewih agung minkum tinimbang sira kabeh anal qadira iku qadirun kang kuwasa ala i'adatikum
ing atase balekake sira kabeh iku qadirun kang kuwasa ala i'adatikum ing atase balekake sira kabeh. Allah berfirman untuk menunjukkan adanya hari dibangkitkan dari alam kubur, yaumul ba'ts, atas mereka orang-orang yang mengingkari terhadap yaumul ba'ts dengan ayat walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan kamu sesuatu apa-apa yang berada di bumi, semuanya bumi dengan segala isinya Allah jadikan untukmu wahai umat manusia. Untuk apa? Litantafi'u bihi wa ta'tabiru, supaya engkau wahai umat manusia bisa mengambil manfaat atas bumi dengan segala isinya, wa ta'tabiru, dan supaya engkau mengambil pelajaran ibarat dari apa-apa yang Allah ciptakan. Betapa hebatnya, betapa Allah zat yang berkuasa. Kenapa? Jadi Allah ciptakan bumi dengan segala isinya, termasuk kita di dalamnya, pasti ada manfaatnya. Dan Allah memerintahkan agar kita bisa mengambil pelajaran dari ciptaannya, termasuk bumi dengan segala isinya, termasuk kita di dalamnya, supaya kita berpikir, oh iya, bumi ini ciptaan Allah yang luar biasa indahnya, lengkap dengan segala isi fasilitasnya. Bagaimana yang menciptakan? Allahu Akbar. Tsumma stawa, lalu Allah menuju langit. Ketika Allah telah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, perkara langit, fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah sempurnakan, Allah jadikan langit itu menjadi 7. Jadi langit satu saja kita nggak tahu seberapa tingginya, nggak ada yang tahu. Baru langit satu saja, ya. Lah ini 7 langit. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi luar biasa, ada manusia yang paling mulia, yang pernah diizinkan, diberi kemampuan atas iradah kehendak Allah, bisa melihat langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan menembus angkasa raya sampai Sidratul Muntaha. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah atas iradah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan langit, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu terhadap segala sesuatu tahu.
mampu berkuasa mujmalan wa mufassalan, baik secara mujmal, secara berkelompok, ataupun secara mufassal, terperinci, terpisah. Jadi ada barang yang banyak, ada yang sedikit, ada yang tersimpan, ada yang tersembunyi, pun Allah tahu. Afala ta'tabiruna annal qadiru ala khalqi dalika ibtida'an wa huwa a'dhamu minkum qadirun ala i'adatikum. Subhanallah. Apakah kamu sekalian tidak mengambil pelajaran, hikmah, ibarat, kalau sesungguhnya zat yang menciptakan semua itu, bahkan lebih dari itu, qadirun, mampu bagi Allah, bahkan ala i'adatikum, untuk mengembalikan kamu, bagi Allah mudah saja. Dulu Allah ciptakan kita nggak ada, mulai dari air mani Allah ciptakan, lalu di dalam rahim, tadi ayat di depan, setelah di dalam rahim Allah kembalikan, ya, Allah lahirkan kita ke dunia menjadi orok, anak-anak, remaja, orang tua, lalu kita mati, dikubur hancur lebur, pun mampu bagi Allah untuk mengembalikan lagi utuh seperti semula, sehingga kelak kita akan dibangkitkan, diadili oleh Allah dengan jasad dan ruh kita seperti semula. Subhanallah. Jadi kalau ada umpamanya manusia yang telah hancur lebur, atau mungkin hayawan apa, sudah hancur lebur menjadi debu, Allah satukan lagi, hidup lagi, mudah bagi Allah. Allahu Akbar. Kehebatan kekuasaan Allah tidak terbatas. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hikmah, pelajaran dari kita mengkaji tafsir Jalalain. Kita akan semakin yakin dengan kehebatan kekuasaan, iman kita akan semakin yakin sampai nafas yang terakhir kita. Amin amin ya robbal alamin. Banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya Ibu. Tetap istiqomah. Mudah-mudahan insya Allah kita berjumpa minggu yang akan datang lagi. Sekali lagi, banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.